illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiyya wal hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna al-warqa wa sad'ani mawlidallah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Keputusan presenter kondang Ruben Onsu untuk menjadi mu'alaf masih jadi isu hangat yang diperbincangkan publik. Baru-baru ini Ruben pun kembali membuat warganet heboh saat kedapatan menjadi imam sholat untuk Desi Ratnasari dan anaknya Naswa. Momen tersebut terlihat dari unggahan akun Instagram Abang Makeup Artist yang merupakan sahabat Ruben. Dalam video terlihat Ruben berada di baris depan mengenakan kaos berkerah berwarna biru dan celana jeans biru, sedangkan Desi mengenakan mukena ungu dan Naswa mukena putih berada di barisan belakang. Unggahan tersebut langsung dibanjiri beragam komentar dari warganet. Sebagian merasa terharu melihat betapa dedikasi Ruben dalam mempelajari agama. Ada pula yang mendoakan agar Ruben selalu istiqomah. Alhamdulillah, itu yang membuat saya speechless. Hal-hal yang ibaratnya anak kecil belajar merangkak, belajar berjalan tertatih. Tapi istilahnya mungkin Ruben itu kayak bayi yang langsung udah bisa jalan. Walaupun jalannya belum ini, tapi mungkin istilahnya dia nggak melalui orang yang bayi yang merangkak. Ibaratnya dia tuh langsung udah bisa jalan. Tiba-tiba kebetulan kemarin saya ada di sana, dia bisa tiba-tiba jadi imam. Saya yang videoin karena Ruben serius. Jadi untuk saya sendiri sebagai temannya banyak hal-hal kejutan-kejutan yang saya lihat ini serius. Dan kemarin kan puasa Syawal, buka puasa, terus itu di saat mereka makan seburu-buruan sholat sendiri. Pada saat sholat sendiri udah. Pada saat mau sholat berjamaah otomatis imamnya harus laki dong. Yang ada tinggal Ruben, yang mau nggak mau dia, dan dia bisa melakukan itu. Saya bilang Ruben santai aja, kalaupun terjadi kesalahan wajar kok. Ini kan hal baru yang kamu lakukan, udah nawa itu aja bismillah. Dia sih aja ngomong, bangga loh saya ngeliat kamu, cemburu loh saya lihat kamu. Bisa sampai gini loh. Iya, saya sebagai temannya terharu, bener terharu. Kalau ditanya apa Desi sayang nggak sih sama Ruben, dia tentu karena Ruben juga care, sayang. Saya nggak tahu lah bentuknya apa, mau orang menginterpretasikan apa, saya kan nggak bisa kontrol. Yang saya bisa kontrol, saya menyayangi orang-orang yang juga peduli kepada saya, sayang kepada saya, sayang kepada putri saya. Ruben adalah orang yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan anak saya selama dia di SMA pada saya jadi pesantren. Tidak dipungkiri, sejak Ruben Onsu menjadi mu'alaf, banyak orang bertanya-tanya terkait alasan dibaliknya. Bahkan ada kabar yang menyebut salah satu yang menjadi pemicu adalah hubungan spesialnya dengan Desi Ratnasari. Dalam unggahannya, Abang juga menyinggung soal rencana di bulan Mei dan dirinya mendoakan
acara tersebut bisa berjalan lancar. Hal itu sontak diasumsikan sebagian warganet, bulan di mana Ruben dan Desi akan membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Kalau menurut saya bukan masalah dorongan siapa atau gara-gara apa. Kalau menurut saya ini karena hidayah yang dia dapat, bukan karena A atau bukan karena si B, karena emang hidayah yang dia dapat. Tapi kalau untuk nantinya akan menikah juga belum ketahui ya. Walau karena jodoh, rezeki, maut di tangan Allah. Kita berpikiran baik, berharap baik, berdoa baik, semoga hal yang kita harapin baik jadinya baik. Jadi menurut saya tidak bisa mengontrol siapapun yang menginterpretasikan kedekatan kami. Yang penting segala sesuatu yang bisa saya kontrol lah yang saya lakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang alhamdulillah dipercaya Ruben, untuk bisa mendengarkan, terbaik memberi energi positif, terbaik bisa membuat dia bahagia. Itu kan menurut saya juga alhamdulillah ya. Mendapat kepercayaan dari dia juga itu menurut saya alhamdulillah. Gak banyak orang yang mau bercerita tentang perjalanan hidupnya yang mungkin membuat dia tidak nyaman, atau bagaimana dia ingin memperbaiki diri, bagaimana memandang positif masa depannya. Menurut saya itu tidak. Alhamdulillah saya mendapatkan. Oh ya, alhamdulillah aku senang aja kalau ngeliat teman happy, kan senang gitu. Mau pacaran atau tidak, setidaknya Ruben punya teman bicara, teman berkomunikasi, teman bercanda. Di tengah begitu banyak spekulasi terkait alasan Ruben mu'alaf, Aditya Gumai sebagai salah satu sosok dekatnya memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, mantan suami Sarwendah itu sudah cukup dengan Islam, baik dari keluarga maupun kerabat dekatnya. Ruben juga diketahui sempat membangun musola di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2022. Bahkan setelah jadi mu'alaf, ia sempat menjalani ibadah sholat di sana. Ia juga kerap kali berkurban, bahkan memberangkatkan karyawannya pergi umroh ke Tanah Suci. Sehingga keinginan menikah dengan seseorang bukan jadi alasan utamanya memutuskan mu'alaf. Ya, jadi sebenarnya kalau sekarang Ruben memutuskan masuk Islam, buat saya tidak terlalu mengejutkan. Betul. Karena saya kenal Ruben dari umur 15 tahunan, Jordi adiknya tuh umur 5 tahunan. Ya. Saya dekat dengan keluarganya juga, jadi saya tahu latar belakang ibunya juga keluarga Muslim sebelum ibunya kemudian menikah dengan papanya Ruben dan ikut agama papanya Ruben. Tapi Ruben dengan keluarga Muslimnya yang menjadi lingkungan dari pihak ibunya itu menurut saya juga cukup dekat ya, dan teman-temannya juga rata-rata di Sanggaran ada juga Muslim, dan untuk itulah Ruben menurut saya juga banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan ibadah Muslim seperti berkurban, kemudian juga dia mengumrohkan stafnya, lalu kemudian juga dia ikut membangun masjid, bahkan mendirikan tempat tahfiz Quran. Itu menurut saya memang sudah sesuatu yang dekat dengan dia, dan bukan karena sekarang tiba-tiba dia jadi masuk Islam karena musiknya mau dekat dengan seseorang dan lain sebagainya. Enggak sih menurut saya, karena emang Ruben prosesnya panjang, dan akarnya Ruben sebagai orang yang lahir dari rahim seorang wanita yang pernah menjadi muslimah, ya menurut saya itu memanggil kembali sih. Terlepas dari gunjingan warganet, nyatanya keputusan Ruben Onsu untuk menjadi seorang muslim mendapat dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Bahkan Ruben menyebut jika sang putra Betran Peto adalah orang pertama yang mengucapkan selamat Idul Fitri padanya saat Lebaran kemarin. Sayangnya, saat dikonfirmasi, Betran memilih untuk bungkam. Dicecar pertanyaan tentang keputusan sang ayah menjadi mu'alaf, Onyo justru memilih untuk bersikap acuh. Kalau Onyo udah saya sampaikan gitu, jadi tidak ada pertanyaan apapun. Dia support, dia orang pertama ya yang mengucapkan saya selamat Hari Raya Idul Fitri ayah gitu. Jadi ya
tidak ada apapun itu kalau dari anak-anak mereka support gitu. Mereka tahu. Jadi sebelum saya masuk hari raya Idul Fitri mereka tahu. Jadi kalau buat saya tidak mau menjadi hal yang ditutup-tutupi gitu, karena mereka juga udah baca sosial media ya, udah nonton digital juga, dan ini kan sebuah keyakinan yang tidak perlu ditutup-tutupin deh kayaknya gitu. Ya itu karena saya bertekad dari awal tidak mau ada air mata, jadi sikap mereka itu yang harusnya saya bisa terharu banget, tapi sekuat itu saya bisa melihat mereka. Pengen bareng cuma nanti liburnya ke sana. Onyo kemarin Onyo momen lebaran gimana Onyo? ngucapin lebaran juga Onyo ke ayah. Aduh, Momen lebaran gimana? Onyo. Ngucapin lebaran juga. Jadi orang pertama nih Onyo. Dan ayahnya senang sekali disupport sama Onyo. pindah. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Yo banyak dapat hadiah dari Keren lah, keren parah banget. Wih, thank you. Senang lah. Apa tuh nih? Buku kan ya? Buku ya? Selain keluarga, Mak Vera, mantan manajer almarhum Olga Syaputra yang juga menjadi salah satu orang terdekat Ruben Onsu, juga mendukung penuh keputusan Ruben menjadi mualaf. Ia bahkan sampai terharu saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Mak Vera pun menceritakan bahwa dirinya sudah memiliki bayangan Ruben akan berpindah keyakinan sejak tahun 2021 silam. Kalau emak tahu Ruben itu orang baik, karena Olga pasti deket sama orang baik. Olga itu sayang sama orang, pasti orang itu orang baik, gitu. Karena emak tahu banget dulu sebelum mereka dipisahkan dengan orang-orang jahat, mereka itu adalah sahabat yang sangat dekat sekali mereka itu. Mereka susah bareng, seneng bareng. Pas dibilang Ruben masuk Islam, mualaf, emak sampai alhamdulillah ya Allah, emak langsung chat Ruben 21 lagi ngedenger Ruben sakit. Ruben sakit tuh kalau nggak salah 2001 2022 ya kalau nggak berapa. Itu emak ngedoain dia supaya sembuh, sehat. Tapi emak bilang ini mudah-mudahan nih anak masuk Islam ya. Tapi nggak tahu itu bilang ngayal gitu nih, ngayal gitu. Lagi rambutnya Ruben dicat pirang waktu itu. Tapi nggak tahu pikiran mah kayak gitu. Tapi pas kemarin dia mualaf, ya Allah mah bahagia banget maksudnya. Ya Allah, ditunjukin jalannya Ruben. Ya, bukan hanya mengejutkan lantaran terkesan mendadak, spekulasi publik pun berkembang menyebut keinginan Ruben Onsu berpindah keyakinan menjadi salah satu penyebab perceraiannya dengan Sarwenda. Lewat unggahan di laman Instagramnya, Ruben secara tegas membantah gunjingan yang mencuat. Dalam captionnya, ayah 3 orang anak itu mengatakan jika kandasnya rumah tangga yang dibangun dengan Sarwenda tak ada kaitannya dengan keputusan menjadi seorang muslim. Lebih lanjut, Ruben juga menyebut jika keinginan untuk berpindah keyakinan sudah dipikirkan sejak lama. Semua keputusan ini sudah saya pikirkan lama dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalani. Dan ini bukan paksaan siapapun. Semoga saya bisa istiqomah, dan lewat tulisan ini saya meminta maaf kepada siapapun jika ada perkataan dan tingkah laku saya selama ini.
Ada Saya nggak tahu nantinya. restunya dari anak sendiri gimana? Anak saya tahu prinsip saya seperti apa. Kita ini tipe orang, kami diajarkan untuk bisa menjalani apa yang bisa kita jalani hari ini, berharap yang terbaik esok, berniat dan berencana berbuat baik. Ujungnya seperti apa, cuman Allah yang tahu. Tapi kan harus ikhtiar katanya. Iya, makanya ikhtiar saya adalah selalu sesuai dengan syariat. Jalan terus.